Nah, tak lama kemudian terdengar suara langkah orang bersepatu. Akhirnya dia beranikan diri untuk berbalik dan melihat ke belakang. Oke, selamat jumpa teman-teman mau kerja Indonesia. Ya. Ini kita perkenalkan diri dulu, Mas. Oke. Halo, aku Wisnu. Oke, dan aku Jaja. Nah, hari ini kita ada di segmen baru. Nah, di sini kita mau bawain cerita-cerita misteri di kantor. Ini adalah cerita-cerita yang dikirimin oleh followers mau kerja ID di DM Instagram. Oke. Ada berapa cerita, Mas? Oh, ini yang kita pilih ada 4 cerita horor. Ada 4 cerita horor. Ya. Ya, semoga cerita ini jadi inspirasi horor. Inspirasi horor. Oke. Biar malam kebayang-bayang. Ya. Oke, ini cerita yang pertama kiriman dari saudara @ival__. Ceritanya itu judulnya Gelas Melayang. Gelas melayang. Jadi ceritanya si Ival ini kan bekerja di perusahaan forwarding. Nah, apa itu, Mas, forwarding? Aduh, aku Belum searching ya? Iya, Nah, belum searching juga sih. nggak tahu juga deh. Lanjut, Iya. lanjut. Mungkin yang tahu bisa kasih tahu di Kasih tahu. komentar ya. Nah, perusahaannya ini berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Jakarta Utara. Terus biasalah bulan sekali mereka nggak ada jadwal lembur kayak gitu ketika mendekati closing. Oh iya, pas Nah, akhir-akhir ya, benar. Ceritanya ini bermula pas jam lemburnya udah mulai. Jadi sekitar 8:30 malam lah. Jadi sebenarnya belum terlalu malam-malam banget ini. Baru start ya berarti Iya. ya, 8:30. Oh, benar. Nah, tapi berhubung jam 8:30 itu suasana kantor udah sangat sepi. Jadi Apalagi di daerah Tanjung Priok itu. nah iya. Apa? Kotanya kan nggak begitu rame. Oh Maksudnya. iya, sepi Oh, banget. benar. Ya makanya ini udah 8:30 sepi, jadi suara-suara itu terdengar sangat jelas. Tiba-tiba dari arah ruangan salah satu manajer itu ada terdengar suara barang jatuh dan pecah, Mas. Rompiang. Iya, mungkin rompiang kayak gitu. Oh iya, apalagi sepi mesti kedengar Iya, ya. makanya jadi iya. Tiba dan setelah suara itu temannya Ival yang duduknya itu nggak jauh dari meja manajer itu, dia langsung nyamperin si Ival, ngajaklah pulang. Ya, aku juga posisi kayak Iya, gitu. makanya ya tanpa Sambil pikir ngapur. panjang mereka Mumpung belum kelihatan kan? Iya, Mumpung masih suara tok. baru suara-suara aja ya udah langsung suruh pulang, mereka berdua pulang. Dan keesokan harinya temannya Ival nih coba ngecek di CCTV. Iya. Dan hasilnya setelah dicek sama teknisi kantor, emang bener, Mas, itu di dalam rekaman CCTV-nya itu ada gelasnya melayang. Terus tiba-tiba kayak ada yang ngelempar kayak gitu. Oh, kayak dilempar. Iya, makanya. Nah, kayak gitu makanya ada suara pecah itu tadi, ternyata memang gelas yang melayang dan akhirnya terlempar sendiri kayak gitu tadi. Terus berhubung pihak perusahaan takut kalau video ini tersebar dan bikin heboh, expose gitu ya. Iya, Orang jadi bener panik bener, ya. iya, makanya itu akhirnya diputuskanlah rekaman ini untuk dihapus. Jadi udah videonya nggak ada dan si Ival minta sama bosnya udah nggak lembur lagi dari kantor. Jadi kalau lembur di rumah aja, Mas. Siap. Yang kedua, sayang Gi. Lanjut. Iya. Cerita kedua judulnya Lelaki Berjubah. Nah, dikirim sama akun Instagram Solo Valiant. Solo Mbak. Solo pakai X ya tapi ya. Dari Jawa Tengah dia. Itu kota Solo. Kota Solo. Oh iya. Nah, di cerita kedua ini di kantor dia di Ruko, lokasinya Bintaro. Gak jadi, bukan di Solo. Bukan di Jawa Tengah, berarti di Bintaro. Aduh, Bintaro itu ceritanya memang sangat kental mistis-mistis. Agak suram ya, banyak Iya, cerita-cerita. iya. Kebayang dulu. Oh ya, siap. Bintaro. Nah, kalau dilihat sekilas ruko ini memang terlihat suram karena ada pohon rindang gitu di depannya. Oke, ya. Pohon rindang ya, oke. Banyak cerita horor dialami oleh pencerita ini
sendiri maupun teman-teman kantornya. Oh, jadi yang ngalamin nggak cuma dia sendiri ya? Berarti emang kantornya Itu emang banyak yang yang disampai. banyak sih ya ini, kalau kantor ya bener. Nah yang paling sering nih setiap kali ada yang ke toilet di lantai atas, siapapun itu dan nggak peduli jam berapapun pasti ada yang ngetok-ngetok pintu dari luar. Padahal nggak ada siapa-siapa di luar. Jam berapapun. Ya, kalau toilet emang sering cerita kayak gitu. Mungkin makhluknya kebelet. Iya. Kan jam berapapun toh. Iya bener, pas akhirnya. Atau mungkin temennya, iya. permisi dek, wow, nggak dibuka-bukain gara-gara takut melipir. Iya. Nah, Sebelum masuk ketok pintu dulu. ketok pintu dulu. Ah bener, sopan loh iki. Iya, bener. Nanti kalau tiba-tiba nggak ketok pintu terus pas lagi ke toilet tiba-tiba buah di belakangnya Baca lupa. Nah, nggak mau- lucu juga. mau keluar ya bingung mau Iya. di toilet. Iya. Nah konon katanya di dekat toilet itu ada lelaki berjubah yang nungguin. Hah, selain cowok berjubah itu, kalau ada yang nginep di kantor, sering banget di dalam kantor pada ketemu cewek yang entah siapa. Waduh, berarti ini kantor sering buat orang stay di kantor Iya, berarti nginep ya? kan. Wah, Lembur dong malam ya. waduh, berarti ini yang di toilet tadi, ini di toilet cewek ya berarti harusnya ya? Kalau dari namanya Mbak Solo Oh kayaknya, iya sih. kayaknya cewek bener. Sedangkan kalau kejadian pas paling seram tuh pas dialami Mbak Solo ini. Dia pernah lembur berdua sama teman kantor, terus tiba-tiba lampu mati. Waduh. Refleks dia dan temennya lari keluar. Pas mereka lari keluar, ada yang ngetawain. Ya, mungkin lucu kali ya tiba-tiba. Gelap-gelap malah mereka lari, kan bahaya mas. Padahal OB-nya yang Iya makanya. mbak. Padahal nggak ada siapa-siapa nggak ada siapa-siapa di kantor selain mereka berdua. Makanya, ini Tapi kan biasanya kalau kantor paling nggak ada security ya. biasanya kayak gitu mas. Ya terus kalau mereka lari refleks keluar, yang ngunci kantor siapa ya? Ya mereka cuma lari aja mas keluar mas. Kan nggak tutup kantor mas. Oh iya, lari keluar. Oh iya. Wow. Saya juga lari sih ya kalau kayak gitu. Iya, wah, cerita Tapi di- pamit sama satpam dulu. Iya. Masuk kantor nggak dikunci. Iya, cuma sayangnya satpamnya ini kayaknya dari alam lain mas. Satpamnya mas. Kalau satpamnya dari alam lain, Ya ini yang ini tadi yang mas-mas lihat di toilet itu tadi kan. Ini oh itu Titik- siapa tahu iya ding. Itu jagain. Iya. Ayo gendang Bali. lelaki ya. berjubah yang menungguin ya. Berarti kan ini satpamnya Iya. mas. Balik mbak, balik. Iya. Saya udah mau pulang. Oh, iya benar sih. Aduh. Ya positifnya kayak gitu ya mbak. Maksudnya biar nggak Ya. serem-serem terus. Oke, untuk yang cerita ketiga ini kiriman dari saudara Riyadin Hit Haide. Heide, Ya, Haide. Jepang ini. Oh ya, Haide itu Heide. lama banget ya. Mas. Maafin saya. Lawas ya. Ya. Ini judulnya Orang Serba Hitam. Jadi lagi-lagi cerita horor ini terjadi saat lembur. Wow. Lembur terus ya. Iya. Udah pusing, capek. Iya, ada Ya kayak yang kita nih, ini lembur nih hitungannya. Iya. Oh. Ya, dan juga udah, ya, lanjut. aman. Dan juga kebetulan lemburnya itu pas hari Kamis Mas, alias Jumat malam Jumat. Tapi nggak tahu ya kliwon atau enggak. Ya, cuma Kalau saya malam Jumat itu nonton bola. Dia malah lembur. Liga malam Jumat. Malam Jumat. Dan juga Hmm. saudara Riyadin ini lemburnya sendirian Mas. Wow. Berani Di nih. kantor lembur sendirian malam Nih, Jumat. saya mending traktir temen buat nemenin. Iya enggak? Iya. Daripada sendiri, Makanya. niat banget loh. Iya benar. Dan kejadiannya sekitar jam 8:30 malam. Tiba-tiba saudara Riyadin ini melihat sosok serba hitam jalan dengan cepat menuju arah toilet. Kebelat. Oh. Sosoknya ini tinggi besar, lewat dengan sangat cepat, tiba-tiba menghilang. Dan beberapa saat kemudian setelah dia menghilang, terdengar suara keran wastafel dinyalakan. Wici. Iya, Dari wici. toilet, Cuci cuci tangan biar bersih. Meski dalam hati ketakutan, tapi saudara Riyadin ini tetap melanjutkan kerjanya di malam itu. Soalnya urusan gaji kantor mas. Oh, Riyadin kamu bener. Ya, mantap. Daripada besok Daripada digeruduk dijemuran ya sekantor. di keroyok masa. Kalau saya sih tetap tetap lembur tapi ditemenin Iya. besok. Lain Nah, kali minta tolong teman kayak gitulah. karena kalau urusan gaji itu bukan lagi soal
cerita mistis, Iya. tapi cerita horor. Horor ini. Horor sekantor nanti. Pyro mundur sehari, waduh, kantor udah berantakan. Wah, yang keempat penampakan di lorong hotel. Wah, hotel Wah, Mas. nih, cekin Cerita ini, Mas. dikirim oleh Ini Kahfi. Ini kan, Yang kali ini ceritanya bukan di kantor, Iya. tapi di tempat kerja. ya kantornya di tempat kerja. Kantor dan oh iya, Iya. orang kantor belum tentu juga iya, nggak usah dibahas. Kahfi itu kerja di sebuah hotel di Malaysia. Wah, Cerita impor ini mas. wah jauh ini, Iya. interlokal ini. Iya, interlokal. Iya. Malaysia masih lokalan. Hantunya mungkin Mungkin hantunya mirip-mirip kan? mirip-mirip ya. Iya. Nah, setelah pandemi, oh ini pas berarti ceritanya baru nih. Ya, belum lama ini ceritanya. Hotelnya sepi banget karena jarang ada tamu. Ya iya mas, pandemi mas, lockdown mas. Oh iya, lockdown semua. Malaysia juga ya berarti ya Iya. sama ya. Nah, saat sedang rolling jadi room attendant, bacanya gimana? Attendant. Ya. Kahfi dapat tugas nyapu lorong depan kamar-kamar hotel yang ada di lantai 2 sendirian. Wah, kebayang ya. Hotel lantainya Hotel di lorong sendirian nyapu. nyapu. Oke. Yeah. Ya, panjang ini mas yang disapu. Ya. Oh iya, lorong ya bener Iya. lantai 2. Meski dalam hati agak takut, juga karena sendirian di lorong yang panjang, Kahfi beraniin diri sambil nyanyi-nyanyi buat mengurangi rasa takut. Sambil nyanyi-nyanyi. Waktuku mandi ya, sambil nyanyi. Generasi lama. Waktuku nyapu ya. Jambrut. Nah, lagunya mungkin bukan Lingser Wengi ya. Oh, bukan, ini mungkin lebih yang ke Eksis. ya. Wah, Eksis lagu Malaysia. Mungkin ya, kita bayangin aja dia nyanyi lagu Eksis gitu ya. Nah, tiba-tiba dia merasa merinding dan seperti ada yang aneh di belakangnya. Nah, tak lama kemudian terdengar suara langkah orang bersepatu. Akhirnya dia beranikan diri untuk berbalik dan melihat ke belakang. Ternyata ada sosok yang berpakaian hitam di pojok kamar sebelah kiri. Nah, ini cocok nanti buat thumbnail depannya. Wis. Ketok misteri itu tadi kita yang cerita misteri ya, makan pojok di kamar agak-agak ya. di wah gitu. Nanti ya. Nah, sosok itu sekejap menatap Kahfi. Nah, tak lama kemudian terdengar suara langkah orang bersepatu. Akhirnya dia beranikan diri untuk berbalik dan melihat ke belakang. Tok, Oh iya, tanpa menapak tanah tapi ada suara. ada suara. Oh ada iya. langkah sepatu. Gimana ini? Mas? Gimana? Handstand nggak ya kira-kira? Iya, handstand ini. Kakinya nggak napak, Iya, apa? tapi yang bunyi tangannya Ah, pakai tuh. sepatu. Waduh. Se. Aduh. Nah, padahal sudah dipastikan bahwa tidak ada tamu yang menginap di lantai tersebut. Oh iya, Wah. serem juga ya berarti ya lihat Berarti emang penampakan lintas negara. gitu di nih. lantai 2 udah nggak ada orang yang nginep di lantai situ. Pas nyapu di belakangnya ada orang. Ngambang. Padahal udah ada suara. Ketok pintu mungkin mas. Bukan mas, prok ini mas. Oh iya. Nah dia bisa tahu pakai sepatu. Mungkin kelihatan pantofelnya kayak gitu. Iya. Oh suara sepatu ini ya khas banget. Mm-mm. Oke. Ya mungkin itu aja 4 cerita di hari ini. Ya, 4 cerita awal. 4 cerita awal di cerita misteri kantor. Oke. Ya, buat kalian yang punya cerita misteri versi kalian masing-masing, bisa di-share ke akun Instagram kita di mana, Mas? @maukerja.id nanti di DM aja. Nah, semakin panjang, semakin menyeramkan akan semakin Nah, semakin menarik untuk menarik kita buat bacakan. kita baca gitu kan. Ya. Dan juga kalian juga bisa share cerita kalian di kolom komentar. Kolom komentar kalau mau ya pengen lebih panjang. Nah, siapa tahu kita nggak bisa bantu juga sih. Kita nggak punya ilmu untuk membantu, tapi Iya. kita bisa membaca Iya, cerita-cerita. setidaknya nanti kita bacakan Pokoknya cerita kalian. seputar dunia kantor. Jadi kan ya namanya kantor ya mas. Iya, kantor Agak- ada di mana aja. apalagi sekarang sejak pandemi Makin sepi. makin sepi. Oke. Udah gitu aja. Iya. Kita pamit dulu. Selamat jumpa di lain kesempatan. Iya. Thank you. Thank you.